Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, terutama petani. Doa saya jenengan semuanya sehat. Usaha di musim penghujan kali ini, apa yang diusahakan bisa tumbuh subur, dan apa yang diharapkan bisa sesuai, dan nanti panennya banyak juga berkah. Amin. Dulur, akhir-akhir ini kita disuguhi karena tak lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi atau pemilu, yang mana akan dilaksanakan tanggal 14 bulan Februari 2024. Jadi tak lama lagi, sekitar enggak ada sebulan, kita akan melaksanakan coblosan. Dan akhir-akhir ini kita menyaksikan, walaupun kita petani sekarang, langkah kemunduran yang mana dulu TV analog, sekarang TV digital, yang mana TV digital itu sekarang itu mogap magep. Masih bagus TV analog karena itu konspirasi untuk proyek-proyek negara. Jadi ya tujuannya ya ben masyarakat itu ditegekkan nganggo TV digital secara paksa. Itu sekarang petani bisa menyaksikan, atau sebenarnya saya masih setuju TV analog dulu, enggak ada gangguan di kampung-kampung. Tapi untuk saat sekarang TV-nya jelek sekali salurannya, terutama frekuensinya sangat langkah kemunduran, nilai nol lah untuk Kominfo. Kita petani akhir-akhir ini juga menyaksikan debat capres dan juga debat cawapres, debat calon presiden dan calon wakil presiden, yang mana dalam debat ini ibaratnya kita dapat hiburan baru karena ada stand up komedi, atau di situ kan pelawak. Jadi calon presiden itu dan calon wakil presiden itu padang lawak di TV. Kalau pencarian bakat multi talent ya apa kayak sama dengan audisi lur. Itu kan bagian audisi. Audisi untuk pencarian bakat menjadi presiden dan wakil presiden, dicampuri stand up yang lawakan itu. Jadi sekarang ini debat presiden itu nggak penting, terutama bagi petani, karena di situ cuma menyuguhkan sorry ye gitu, dan juga menyuguhkan angin tidak ber-KTP, dan juga akhir-akhir ini juga ada yang nggak mau jawab. Jadi itu sangat amat tidak mendidik dan beretika untuk ukuran petani, dan berefek atau tidak lur untuk petani. Ya, petani itu juga memilih program yang kira-kira berkesinambungan dengan petani. Walaupun terdahulu saya membawakan judul konten food estate, yang mana kalau food estate-nya saya mendukung, dalam artian mendukung itu lahan diperluas, tapi ternyata efeknya untuk petani nggak ada. Cuma mosok nandur jagung kok neng polybag, nggak lucu. Dan juga tanah gambut ditanami singkong, itu juga nggak lucu. Bahkan banyak meme-meme yang tanam
tanam singkong tumbuh jagung, impor sapi datangnya celeng. Itu juga nggak salah karena argumen dan pendapat opini masyarakat itu bebas ya. Dulurku sebangsa setanah air, terus kira-kira yang memikirkan nanti ke depannya dari 3 pasang paslon itu kira-kira yang pro petani itu yang mana ya kira-kira? Mungkin kalau para paslon itu bisa menonton channel ini, terus yang diharapkan petani itu apa toh, kan gitu. Mungkin ini petani itu mengharapkan satu bibit unggul, bibit yang bagus, bibit yang top, itu harganya murah, terjangkau. Syukur-syukur kalau disubsidi atau diberi, syukur-syukur. Tapi kalau petani itu nggak terlalu mengharapkan subsidi, karena subsidi itu cuma menguntungkan birokrasi dan jaringan-jaringan yang terstruktur. Tahu sendirilah, pokoknya ngono lah. Bibit terjangkau atau murah yang berkualitas. Yang kedua, pupuk tersedia dan juga murah yang masuk akal. Jadi pupuk wes mbok subsidi ora disubsidi itu enggak masalah, yang penting terjangkau. Pupuk itu ya standarnya kalau satu glangsing itu ya 50.000 sampai 60.000. Bukan satu glangsing ukuran 50 kilo harganya 150, 125 itu subsidi. Yang non subsidi 350. Itu mereka pada merem, nggak mau melihat itu. Jadi kita beli pupuk itu sampai 351 langsung. Itu yang di Jawa lur. Apalagi kalau dulur-dulur yang di luar Jawa yang jauh secara logistiknya, pengirimannya jauh, ya jelas nggak terjangkau. Pupuk tersedia dan murah. Dan juga untuk penunjang yang ketiga itu obat-obatan. Obat-obatan itu yang masuk akal dan murah. Obat-obatan itu paling mahal harusnya katakanlah obat-obatannya antara Rp3.000 sampai Rp15.000 paling mahal. Sekarang ini kita beli di toko-toko itu obat-obatan ada yang 350, 200, rata-rata 70 ke atas. Nah itulah yang dibutuhkan petani. Dan juga ketika panen kita butuh perlindungan harga lor. Jadi ketika panen itu harganya ojo anjlok. Harus ada standarisasi harga. Bukan wayah panen, ketika panen malah impor, mendatangkan bahan makan, bahan pangan dari luar negeri, apapun itu. Kecuali memang yang di Indonesia memang nggak mencukupi seperti kedelai, monggo campur impor gak apa-apa. Tapi naik beras masa impor, tepung impor, itu kan bisa dipikirkan. Nah iso digayakno pabrik sing luwih akeh gitu loh, untuk menunjang ketika panen biar harga itu stabil. Tapi dalam debat itu yang diutamakan kok malah nikel. Cuma yang dibahas nikel. Untuk petaninya itu enggak dibahas, itu bagaimana. Ya memang ada salah satu paslon yang kelihatannya memihak petani. Terus pertanyaannya, kira-kira petani-petani ki nyoblos apa ya? Nek petani nyoblos sing kira-kira mikirno petani. Begitu lore. Masalah nyoblos silahkan nyoblos ndi kono 1, 2, 3 terserah, tapi kalau bisa nek jenengan petani ya sing berefek di petani. Jangan kita tergiur uang 50.000 sampai 100.000 yang sesaat itu akhirnya selama 5 tahun jenengan sembet.
Seperti yang kita rasakan 10 tahun terakhir ini adalah petani sangat soro sekali di era kepemimpinan yang sekarang ini. Inisialnya, saya nggak usah menyebut, nanti bahaya. Bahkan prestasi terbaik ini Menteri Pertanian mlebu penjara. Menteri Pertanian Indonesia masuk korupsi. Itu kan sangat tidak memikirkan petani. Untuk dulur-dulur tetap semangat, dan mari kita lihat lagi, kita juga berpartisipasi dalam pencoblosan nanti. Gunakan suara jenengan sebaik mungkin, karena suara jenengan menambahkan satu perubahan angka. Dan juga nggak usah gontok-gontokan, kabeh sedulur, kabeh konco, beda pilihan kuwi biasa, beda pilihan tetep konco, terus beda jago ya beda jago tetep bolo. Jadi dulur, semoga pilihan jenengan gak meleset, dan para jago yang jadi nanti bisa memikirkan petani, kehidupan petani, agar petani lebih sejahtera dan juga pertahanan pangan Indonesia semakin kuat. Syukur-syukur surplus, syukur-syukur swasembada pangan, alhamdulillah. Begitu dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.